Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dalam mata kuliah Organizational Behavior dan akan membahas tentang budaya organisasi bersama saya Abu Thalib MM. Budaya organisasi. 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya budaya organisasi. Yang kedua, karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, jenis budaya organisasi. Dan yang keempat, menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan untuk dimiliki oleh setiap anggotanya. Dan nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kerja organisasi. Dan hal ini akan menjadi pembeda dengan organisasi lain. Nilai-nilai budaya organisasi oleh para anggotanya bisa berbeda cara memilikinya, sehingga akan menentukan kuat atau lemahnya budaya organisasi tersebut. Selanjutnya, definisi budaya organisasi. Beberapa definisi budaya organisasi dari hasil tinjauan literatur akan dikemukakan di bawah ini. Yang pertama, budaya organisasi adalah apa yang para karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Gibson pada tahun 2012. Budaya organisasi menunjukkan suatu sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Robin dan Judd pada tahun 2013. Berbeda dengan Tewal pada tahun 2017 menyampaikan budaya organisasi berkaitan dengan nilai dan keyakinan yang ditumbuh kembangkan dalam organisasi untuk menentukan perilaku dan tindakan anggota organisasi tersebut. Dan definisi yang terakhir yaitu budaya organisasi ini didasarkan pada suatu konsep bangunan 3 angkatan. Stein pada tahun 1991 menyampaikan yaitu basic assumption, value, dan artifact. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Setiap organisasi mengembangkan sistem nilai yang mengatur secara cara berperilaku dan bertindak orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem inilah yang dinamakan sebagai budaya organisasi. Robbins dan Coulter pada tahun 2002 menyampaikan semakin banyak karyawan menerima nilai-nilai inti organisasinya dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, berarti semakin kuat budaya dalam organisasi tersebut. Berbeda dengan Sein pada tahun 1991 menyampaikan pada hakikatnya setiap perusahaan mengembangkan budaya organisasi yang selain untuk mengatasi permasalahan integrasi internal juga untuk adaptasi eksternal. Sedangkan Huta Barat dan Hussein menyampaikan pada tahun 2006 mengemukakan fungsi budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama, mendorong. Yang kedua, sebagai identitas. Dan yaitu yang ketiga, sebagai kontrol dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Para pakar mengemukakan karakteristik budaya organisasi secara berbeda, meskipun ada beberapa di antaranya yang mirip. Di antaranya yaitu budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dianut dan dimiliki secara bersama anggotanya, yang mana memiliki 7 karakteristik disampaikan oleh Robbins and Judd dan Robbins dan Culture dengan tahun 2013 dan tahun 2002.
Yang pertama, karakteristik itu adalah inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Karakteristik yang ketiga yaitu orientasi pada hasil. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu orientasi pada orang atau anggotanya. Yang kelima, orientasi tim. Karakteristik yang keempat yaitu keagresifan. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu kemantapan. Berbeda dengan Lutyens pada tahun 2013 menyampaikan, budaya organisasi memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keteraturan perilaku yang teramati. Karakteristik yang kedua yaitu norma atau aturan. Karakteristik yang ketiga yaitu nilai yang dominan. Karakteristik yang keempat adalah filsafat. Karakteristik yang kelima, aturan. Karakteristik yang keenam yaitu iklim organisasi. Selanjutnya, jenis budaya organisasi. Budaya organisasi ditinjau dari tingkat pemilikan nilai-nilai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dominant culture, yaitu seperangkat nilai inti yang dimiliki oleh sebagian besar anggota organisasi. Sedangkan nilai yang kedua yaitu subculture, adalah seperangkat nilai yang dimiliki oleh minoritas, biasanya merupakan minoritas kecil dari anggota organisasi tersebut. Subculture biasanya merupakan hasil dari masalah atau pengalaman yang dimiliki oleh anggota departemen atau unit dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan Robin dan Judd pada tahun 2013 membedakan juga budaya organisasi menjadi dua, yaitu yang pertama strong culture. Ketika budaya itu kuat, maka opini akan sama tentang misi dan nilai organisasi tersebut. Berbeda dengan weak culture. Jika budayanya lemah, maka pendapat, pandangan, dan pemahaman sangat bervariasi. Selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Penciptaan budaya tersebut terjadi dalam 3 cara sebagaimana dikemukakan oleh Robin dan Judd pada tahun 2013. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama. Yang kedua, indoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan yang mempunyai cara berpikir sama. Yang ketiga, perilaku pendiri atau owner dalam mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi yang sama. Robin dan Judd pada tahun 2013 juga menyampaikan terdapat 3 hal yang berperan penting dalam mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama, proses seleksi karyawan, manajemen puncak, dan sosialisasi. Demikianlah, terima kasih. Semoga budaya organisasi ini menjadi acuan adik-adik mahasiswa untuk belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.